Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 15. Ada keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Selanjutnya silahkan pada Ayo membaca adik-adik untuk membaca sebuah artikel yang berjudul Rumah Betang Uluk Balin. Kemudian pada Ayo berdiskusi halaman 16, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-teman kelompokmu. Nomor 1. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Uluk Balin. 2. Apa keunikan rumah betang? 3. Apa keunikan rumah adat di daerahmu? Tulislah hasil diskusimu, lalu bacalah di depan kelompok lain dan bapak atau ibu guru. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 17. Peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Uluk Balin diantaranya: 1. Rumah Betang Uluk Balin merupakan rumah adat suku Dayak. 2. Rumah Betang Uluk Balin terletak di Kapuas Hulu di daerah Kalimantan Barat. 3. Rumah Betang Uluk Balin mempunyai ukuran panjang 268 meter dan dengan ketinggian 5-6 meter. 4. Rumah Betang Uluk Balin ternyata dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. 5. Rumah Betang Uluk Balin kebakaran pada tanggal 13 September tahun 2014 dan tidak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Kemudian keunikan Rumah Betang Uluk Balin diantaranya: 1. Dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. 2. Dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas atau banjir. 3. Bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. 4. 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. 5. Dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Selanjutnya, daerahku Jawa Tengah. Nama rumah adat di daerahku Joglo. Keunikan rumah adat di daerahku diantaranya: 1. Rumah Joglo memiliki 2 bagian utama, yaitu pendopo sebagai tempat menerima tamu dan rumah bagian dalam. 2. Bentuk atap rumah Joglo terdiri dari 2 bidang, segitiga, serta trapesium. 3. Atap rumah Joglo dibedakan menjadi 2, yaitu atap rumah Joglo lambang sari dan lambang gantung. 4. Masyarakat biasa umumnya membangun rumah joglo dengan gaya joglo limasan, joglo sinom, joglo jompongan, dan joglo pangrawit. 5. Bangsawan tinggal di bangunan joglo dengan gaya joglo Semar Tinandu, joglo Mangkurat, dan joglo Hageng. 6.
Tiang pada rumah joglo umumnya berjumlah 16. Tiang penyangga atap utama disebut soko guru. Tiang penyangga bagian luar disebut soko rowo. Tiang-tiang penyangga atap bagian paling luar setelah soko rowo disebut soko emper. Berikutnya silakan adik-adik pada Ayo Membaca untuk membaca bacaan yang berjudul Keragaman Budaya Bangsa di Wilayah Indonesia halaman 18 sampai 22. Berikutnya pada Ayo Bermain Peran, kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Buatlah naskah drama pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut. Di sini kakak akan memberikan contoh naskah drama. Silakan adik-adik untuk dipentaskan atau dimainkan. Kemudian pada tugas halaman 23, kerjakan tugas ini bersama kelompokmu. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Nomor 1. Tuliskan daftar kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerahmu yang sesuai artinya. Tuliskan paling sedikit 25. 2. Identifikasi nama dan keunikan pakaian adat daerahmu. Dan 3. Tuliskan judul lagu-lagu daerah di Indonesia. Jawaban untuk nomor 1. Di sini kakak akan memberikan beberapa contohnya. Nomor 1, bahasa Indonesia belum, bahasa Jawa dereng. Nomor 2, bahasa Indonesia karena, bahasa Jawa amargi. Nomor 3, bahasa Indonesia betul, bahasa Jawa leres. Nomor 4, bahasa Indonesia besar, bahasa Jawa ageng. Nomor 5, bahasa Indonesia banyak, bahasa Jawa kathah. Selanjutnya untuk menjawab nomor 2, beberapa keunikan pakaian adat Jawi Jangkep dan kebaya dari Jawa Tengah diantaranya. Jawi Jangkep yang dipakai pria terdiri dari baju beskap dengan motif bunga. Pakaian bawah berupa jarik yang dililitkan di pinggang dan diikat dengan stagen dan sabuk, blangkon, selop, serta aksesoris tambahan seperti keris. Kemudian pakaian adat wanita bernama kebaya terbuat dari bahan katun, beludru, sutra, brokat, dan nilon yang berwarna cerah. Pakaian adat wanita dilengkapi dengan sanggul dan konde. Bagi wanita memiliki tambahan tata rias yang unik pada wajahnya, terutama bagian dahi. Dan warna-warna khas pakaian adat Jawa Tengah seperti hitam, hijau, hitam berpadu dengan emas dan berbagai warna cerah lainnya. Dan berikut ada tabel untuk menjawab nomor 3, yaitu judul lagu-lagu daerah di Indonesia. Pada Ayo Membaca halaman 24, silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Jenis Usaha dengan Mengolah Sumber Daya Alam. Lalu pada Ayo Mengamati halaman 26, amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Lakukan bersama kelompokmu, buatlah laporan dengan contoh berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 26. Nomor 1, jenis usaha kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan tanah pekarangan. Hasil usaha berupa bayam, tomat, kacang panjang. Manfaat bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Nomor 2, jenis usaha beternak. Sumber daya alam yang digunakan hewan. Hasil usaha berupa daging dan susu. Manfaat untuk bahan pangan dan untuk dijual. Nomor 3, jenis usaha tambak udang. Sumber daya alam yang digunakan hewan. Hasil usaha udang. Manfaat bahan pangan dan untuk dijual.
Kemudian nomor 4, jenis usaha petani sawah, sumber daya alam yang digunakan lahan sawah, hasil usaha berupa gabah dan beras, manfaatnya sebagai makanan pokok dan untuk dijual. Kemudian nomor 5, jenis usaha menebang hutan, sumber daya alam yang digunakan hutan, hasil usaha berbagai jenis kayu dan manfaatnya sebagai bahan bangunan untuk mebel air dan lainnya. Adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.